Rai, hidupku berubah setelah suamiku meninggal karena kecelakaan. Hidupku telah hancur. Aku menuruti sepupuku, Lastri. Dia menyuruhku untuk bekerja di Jeddah. Tapi ada satu hal yang membuat beban di hidupku. Itu masalah keluargaku. Semenjak kepergianku, kakakku berubah menjadi kejam dan kurang ajar terhadap orang tuaku. Mulai sekarang, kalian tinggal di gudang belakang. Saya tadi lihat Ayu masuk ke kamar tuanan Nyonya. Dia sudah memfitnah saya, Umi. Geledah kamar dia. Kalau kamu tidak mau dibawa ke polisi, kamu akan menerima hukuman yang setimpal. Kenapa kamu tinggalin aku sih, Mas? Karena sewanya udah habis hari ini, Pak. Bentar. Saya sudah bilang sama Juragan Yono kalau saya akan memperpanjang sewa empang ini. Tapi Bapak udah bayar belum? Oh, belum, pergi dari sini. Ayo. Tinggalkan tempat ini. Kalau nggak, kami lebih kasar lagi. Pak, nggak apa-apa kan, Pak? Beri saya waktu untuk mengambil bibit ikan yang saya tanam di sini. Bapak jangan coba-coba lagi datang ke tempat ini. Kalau nggak, kami lebih kasar lagi sama Bapak. Tahu kan? Juragannya no itu. Ayo, Pak. Ayo. Kalau tidak dengan kerjaan ini, dari mana kita bisa cari uang untuk makan, Ayu? Bapak harus... Udah, Pak, udah. Nanti kita pikirin lagi ya, Pak. Sekarang kita pulang aja yuk, Pak. Tapi... Udah, Pak, ayo, Pak. Yu, maaf ya, aku baru bisa mampir. Aku juga baru dengar soal suamimu. Mbak, kira-kira ada kerjaan gak ya buat aku, Mbak? Kondisi keluarga aku kan lagi kayak gini. Aku juga gak mau jadi beban untuk bapak sama ibu setelah Mas Nur meninggal. Kamu yang sabar ya. Gimana kalau kamu kerja jadi TKW di Timur Tengah? Penghasilannya lumayan loh. Tapi aku nggak punya biayanya, Mbak. Untuk urusan biaya, nanti biar Mbak yang bantu. Asalkan sekarang kamu mau aja dulu, kan lumayan. Kalau kamu bisa kerja di sana, kamu bisa ngasih uang untuk bapak ibu kamu. Gimana? Kamu mau nggak? Ya udah, nanti Mbak usahain ya. Makasih ya, Mbak. Iya. Makasih ya, Mbak.
atas bantuan Mbak. Aku janji nanti aku akan ganti semua perhiasan Mbak. Ayu, kamu nggak usah mikirin itu dulu. Yang penting kamu di sana kerja yang benar. Biar kamu cepat ngasih uang sama bapak ibu kamu. Dia pemilik travel, terus Nyonya Hena juga kerja di perusahaannya Bapak Hasan. Nah, kebetulan nanti kamu di sini jadi pembantu sekalian mengasuh anaknya. Anaknya umur 8 tahunan. Pak Hasan punya sopir juga, dia orang Arab juga, namanya Pak Musin. Yuk kita masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Musin, bawa tasnya ke kamar pembantu ya? Baik, Tuan. Nyonya Hena, ini yang namanya Ayu. Selamat datang, Ayu. Sebelum kamu bekerja di rumah ini, kamu harus tahu tugas kamu apa saja. Kamu harus membersihkan seluruh rumah ini dari depan sampai belakang. Dan ingat, jangan sampai ada yang tersisa satu pasir pun. Mengerti? Dan satu lagi, kamu harus menjaga anak kamu. Iya Nyonya. Jangan manggil saya Nyonya. Panggil saja saya Umi. Untuk jaminan, paspor dan surat-surat kamu, kami tahan. Tenang saja, ini hanya formalitas. Karena kami ingin menjaga kamu. Dan yang terpenting, selama kamu bekerja di sini, kamu wajib menggunakan hijab. Paham? Kalau begitu saya pamit dulu Nyonya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, mulai hari ini kamu sudah bisa bekerja di rumah ini. Cantik juga nih perempuan. Lastri, Apa-apaan, Lastri? kamu kenapa sih Lastri? Ambil semua. Apa-apaan nih? Mulai sekarang, kalian tinggal di gudang belakang. Astagfirullahaladzim. Bisa begitu, ini kan rumah milik kami berdua. Ibu lupa deh. Kalau Ayu udah utang uang aku untuk pergi jadi TKW ke luar negeri. Tapi kamu kan minjamin perhiasan untuk dijual. Terus untuk modal Ayu ke luar negeri. Itu apa bedanya? Itu sama artinya kalau Ayu udah pinjam uang aku. Tapi kalau kalian berdua mau tinggal di rumah ini lagi, bisa aja. Tapi kalian berdua harus tunggu uang kiriman Ayu untuk lunasi semua harta-harta aku. Gimana? Kalian nggak mau?
Oke, kalau kalian nggak mau, nggak apa-apa. Aku punya nomor majikan Ayu. Aku bisa bilang yang aneh-aneh soal Ayu, terus Ayu disiksa sama mereka. Mau? Tolong, jangan lakukan itu Lastri, jangan. Ibu nggak mau anak ibu kenapa-napa di sana. Ya udah, kalau gitu bagus. Kalian berdua harus turutin semua kata-kata aku. Ih, berat banget sih pintunya. Ayo sini masuk. Udah lama banget. Sini, masuk. Bangun. Sakit. Kalian berdua lihat kan tempat ini? Tempat ini itu paling pantas buat kalian berdua. Lastri, kasihan suami saya. Dia tuh batuk-batuk terus. Tempat ini kotor deket kandang ayam, ya Allah. Udah syukur aku nggak usir kalian berdua dari sini. Jangan sih, Lastri. Kami ditempatkan kamar yang dekat dapur juga nggak apa-apa kok, Lastri. Enggak, jangan ngimpi. Masih untung aku nggak usir kalian ke jalanan. Tunggu. Udah, mendingan nikmatin aja sana. Sana. Kita bersihkan tempat ini. Kita bersihkan tempat ini. Mudah-mudahan Ayu nggak apa-apa ya. Iya, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Pak Musin, ada apa Pak? Nggak apa-apa, aku cuma mau ngambil tempat sampah doang. Dasar wanita munafik. Kamu bantu aja, masih aja belagu. Tapi kecantikannya benar-benar menggoda. Kena bola. Wah. Sepertinya hari ini kita makan enak. Wah, gorengan. Aftab? Aduh. Ayo. Panas. Ya Allah. Panas. Astagfirullahaladzim. Tuan muda. Panas. Panas. Aduh, panas. Iya. Sebentar. Panas. Sebentar ya. Sini. Ya ampun. Ini kenapa sih? Panas, Umi. Ya Allah. Ayo ikut Umi. Cepetan. Astagfirullah. Ya Allah. Mudah-mudahan aja Tuan Muda ndak apa-apa. Sudah Umi bilang berapa kali kalau main itu di halaman Aftab, bukan di dapur. Maafin Aftab, Umi. Aftab nggak akan main di dapur lagi. Sudah diam, nggak usah menangis. Ya Allah. Ada apa ya? Umi. Aftab, sekarang kau minta maaf sama Bi Ayu. Karena kamu kerjaan Bi Ayu terganggu. Ayo minta maaf. Maafin Aftab, Bu Ayu. Iya, nggak apa-apa. Cium tangan Bi Ayu. Aftab, kamu selesaikan dulu itu satu papan tulis kamu tulis. Dan ingat, itu tidak boleh dihapus selama 1 minggu. Ayo selesaikan.
Maaf Umi. Apa Umi ndak kasihan sama tuan muda Umi? Saya tidak ingin anak saya menjadi manja. Meskipun Aspat itu anak tunggal, saya dan suami saya sangat tegas di rumah ini. Semua di rumah ini tidak luput dari aturan. Saya, suami saya, bahkan anak saya, kalau melakukan kesalahan, itu pasti ada hukumannya. Permisi Umi. Baik. Tuan muda, ini dimakan dulu. Bu Ayu baik. Nanti ketahuan Umi. Ini minumnya, ya. Dihabisin ya. Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak, ayo telepon. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah Ayu, Ibu kangen banget. Gimana Nduk kabarmu di sana? Hah? Alhamdulillah Ayu baik Bu. Majikan Ayu di sini baik banget. Tapi memang mereka orangnya agak tegas. Alhamdulillah ya Ayu. Kamu kerasan di sana? Iya Bu. Ini bapakmu ngomong. Duk, tapi Bapak punya pesan satu. Tetap jalankan sholat 5 waktu. Jaga diri baik-baik ya, Duk. Iya Pak. Insya Allah Ayu nggak lupa sholat. Bagus, Duk, bagus. Alhamdulillah Ibu sekarang lega ya udah dapat kabar dari Ayu. Bapak lapar. Pak. Udah. Mau kemana, Bu? Dapur, Pak. Udah nggak usah, Bu. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak usah, Bu. Enggak, Pak. Kok tadi kayak ada yang ngintip ya? Apa ini cuma perasaan aku aja kali ya? Iya Umi. Waduh, bisa mati nih kalau ketahuan. Mana? Di sini. Itu saya yang masak buat Bapak juga. Shh, jangan berisik. Diam. Mas, nih aku masakin buat kamu. Bau masakan kamu enak banget. Gak salah aku punya pacar kayak kamu. Jago masak. Iya dong, aku harus jago masak biar kamu betah di rumah. Aku makin lapar nih. Aku makan ya? Iya, kan aku masakin buat kamu. Lastri, boleh nggak saya minta sedikit aja buat Bapak? Udah tinggal di sini gratis. Sekarang minta makan juga. Dasar atau malu. Astagfirullahaladzim. Ini kan rumah milik saya dan suami saya, Lastri. Aku harus ulangi berapa kali sama Ibu. Kalau Ayu itu belum bisa kembaliin uang aku, rumah ini jadi milikku. Ngerti nggak Ibu? Udah. Kamu nggak perlu teriak-teriak seperti itu. Nanti kalau kedengaran tetangga, nggak enak. Ya habisnya dia Mas, bikin kesel loh nggak? Ibu mau makan? Nih, ini ada nasi buat Ibu. Ambil. Ibu ini gimana sih? Tadi katanya lapar, minta makan. Sekarang dibuang-buang kayak gini. Ya udah, kalau nggak mau makan, nggak usah dimakan sekalian. Biar aku kasih kucing aja. Iya, Ibu mau.
Kalau aku cerita ke Ayu pasti bakalan sedih dan merasa bersalah. Aku nggak boleh kasih tahu soal perlakuan Lastri ke Ayu. Ibu. Pak. Ibu, ini kan makanan ayam. Sudah, jangan dimakan. Nanti Bapak bakarin singkong ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Jangan sampai Ayu tahu tentang kita. Bapak nggak ingin dia kepikiran, Bu. Biar kita aja yang tahu masalah ini. Mudah-mudahan Ayu nasibnya lebih baik daripada kita ya, Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Terus sana, Bu. Ayo, kamu jaga rumah baik-baik ya. Besok sore saya udah pulang dari rumah ibu saya. Karena lusa dia harus sudah masuk sekolah. Dan ingat, jangan pernah kamu bukakan pintu buat orang yang tidak kamu kenal. Iya, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Muksin? Aduh, Tuan, Nyonya, sebentar ya. Saya cek dulu ke depan. Kenapa ya? Ini kesempatan. Harus aku manfaatin sebaik mungkin. Maaf Tuan, Nyonya. Karburatornya panas ini. Ya sudah, kita naik taksi aja ya. Iya sudah deh. Sayang. Mau aja dikebulin itu sama Nyonya. Kesempatan nih buat nemenin Ayu. Bentar ya, Mas. Iya. Hah? Apa-apaan ini? Mas, aku ke belakang sebentar ya. Iya. Pak, alhamdulillah. Pintu nggak dikunci. Jadi Ibu bisa ngambil kain buat selimut Bapak. Lumayan kan? Biar Bapak nggak kedinginan. Alhamdulillah. Ya. Sini. Berani-beraninya ya masuk kamar aku tanpa izin aku. Aku udah bilang sama ibu sama bapak, jangan masuk kamar tanpa seizin aku. Ngerti nggak sih? Saya ambil kain buat selimut Pak Dharma lagi sakit. Kasihan kedinginan. Alah, sakit gitu doang udah kedinginan. Jangan manja. Bu, sekarang juga ibu ikut aku ke kamar. Rapiin kamar, aku mau tidur. Nggak pakai tapi-tapi, ayo masuk. Masuk kamar aku. Lastri. Astagfirullahaladzim. Ayo masuk. Sana. Ayo beresin semuanya tuh. Nih. Ayo beresin. Lastri, saya mohon. Tolong pinjemin selimut buat Mas Darman. Dia lagi sakit, Lastri. Apa? Berani ya? Minta-minta macam-macam. Ibu ini boleh minta macam-macam kalau Ayu itu udah kirim duit ke aku. Ngerti? Ya udah sekarang tunggu apa lagi? Ayo beresin itu cepetan. Lelet banget sih. Lastri, ada apa sih teriak-teriak? Tuh, kerja nggak becus. Lama banget. Ih, udah, sini. Sini, ayo ikut aku. Sini. Sini, sana. Kesempatan emas ini.
Aku tahu, semenjak kamu datang, kamu sengaja godain aku, ya kan? Enggak. Saya nggak pernah godain siapapun, Pak. Pak, mundur Pak, tolong. Atau nanti saya teriak. Kamu mau teriak? Ya, teriak sana. Nggak bakal ada yang denger, karena di rumah ini cuman kita berdua. Udah, ayo. Lepas. Pak, tolong lepasin saya, Pak. Ayo, saya nggak mau. Sial. Awas kamu, Ayu. Ayo! Mana kamu, ha? Kamu gak bakal bisa kabur. Lagian siapa yang mau bantu kamu di sini? Kamu cuma seorang pembantu. Ayo! Diam! Siap! Awas kamu! Yo! Ayo! Buka, yo! Jangan harap kamu bisa lolos dari aku, yo! Ayo, buka! Ayo. Ayolah, yuk. Kita bersenang-senang. Pergi kamu. Kamu nggak akan bisa menahan aku. Percuma, ayo. Lihat aja nanti. Aku akan ngaduin kamu sama Tuan sama Umi. Ya Allah. Aduh. Ya, halo. Ya. Saya pulang sekarang. Ada apa, Bi? Kita balik sekarang. Loh, kok pulang sekarang sih? Harusnya kita pulang besok. Emang ada apa sih? Musin tadi telepon. Muksin? Kenapa dia? Pembantu baru itu bikin ulah. Ya Allah. Muksin. Supir pribadi Pak Hasan yang sudah lama mengincarku. Nyaris aku ternodai dengannya. Dan dia tetap berusaha menghancurkan aku di rumah ini. Tuan, untung saya tadi pulang dulu, Tuan. Habis dari bengkel. Saya tadi lihat Ayu masuk ke kamar Tuan dan Nyonya. Apa benar dikatakan oleh Muksin? Enggak, Umi. Enggak. Saya yakin dia pasti mau mencuri uang dan perhiasan Tuan dan Nyonya. Itu fitnah. Dia sudah memfitnah saya, Umi. Nyonya, mana ada si pencuri yang mau mengaku? Ya pasti takutlah dia. Saya berani sumpah itu bukan saya, Umi. Saya nggak mau dengar alasan kamu. Geledah kamar dia. Jangan. Jangan kenapa? Emang ada apa di kamar kamu? Sumpah demi Allah, Tuan. Jangan sumpah-sumpah atas nama Tuhan kamu. Bisa dilaknat omongan kamu nanti. Umi, jagain dia biar aku geledah juga. Kamu dari mana? Kan saya suruh geledah kamar ini. Iya, Tuan. Pintunya sengaja dikunci nih. Jadi saya nyari kunci cadangan dulu, Tuan. Yaudah, cepetan. Buka sekarang. Iya, Tuan. Ya.
Ayo, kita lihat. Omongan Muksin benar atau tidak? Saya mau lihat buktinya nanti. Tuan, ini saya nemukan ini Tuan. Ini pasti perhiasan punya Nyonya. Gak mungkin Ayu punya Tuan. Saya temuin di laci Tuan. Ini jelas punya istri saya. Saya beli khusus untuk dia. Dan gak mungkin Ayu punya kayak gini. Pembantu kurang ajar. Ayo. Dasar kamu ya. Pencuri nggak tahu diri. Ya Allah Tuan. Saya nggak mencuri. Saya nggak mencuri Tuan. Masih nggak mau ngaku kamu? Tuan, saya mohon percaya sama saya Tuan. Saya nggak mungkin mencuri di rumah ini. Mana berani saya Tuan. Ini perhiasan istri saya. Dan ada di kamar kamu. Gimana? Ini pasti saya dijebak. Dia pasti yang sudah menjebak saya. Umi, Tuan, saya tidak mungkin masuk ke kamar Umi dan Tuan, apalagi mengambil barang. Umi sakit, Umi. Ini gak seberapa ya, Ayu. Harusnya tangan kamu itu dipotong. Ikut. Umi. Tuhan, sumpah demi Allah saya tidak mencuri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa soal perhiasan itu, Umi. Kamu harus ngaku. Sekarang kamu ngaku. Enggak, Tuhan. Memang saya tidak mencuri, Tuhan. Sudah, Abi. Kita laporkan saja dia ke polisi. Gawat. Kalau sampai kasus ini sampai ke kantor polisi, bisa ketahuan aku nanti nih. Sudah, Abi, biarin aja. Kalau kamu tidak mau dibawa ke polisi, kamu tahu kan aturan di rumah ini? Kalau kamu melanggar, kamu akan menerima hukuman yang setimpal. Bawa. Ayo, bawa. Umi. Ampun Tuhan, ampun. Mulai detik ini, kamu tidak boleh menggunakan handphone lagi di rumah ini. Tapi Umi, itu handphone saya. Sini, berdiri. Mana tangan kamu? Tuhan. Kasih tangan. Ini karena kamu berani mencuri di rumah ini. Enggak. Apapun alasannya. Kamu pikir kamu lebih pintar dari aku, Ayu? Ha? Lihat saja. Ini belum akan berakhir sebelum aku mendapatkan kamu, Ayu. Astagfirullahaladzim. Bu, ada apa, Bu? Aku mimpi tentang Ayu, Pak. Kenapa, Ayu? Kenapa, Bu? Semoga saja nggak terjadi apa-apa sama Ayu, Bu. Kita doakan saja ya, Bu ya. Bagaimana kalau kita sholat malam bersama supaya hati kita tenang? Ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang. Jauhkanlah hamba daripada orang-orang yang berniat buruk pada hamba. Berikanlah hamba kekuatan ya Allah, untuk menghadapi semua ini. Jauhkan hamba
dari orang-orang yang berniat jahat pada hamba. Jika memang ini fitnah, berbisiklah sama hamba ya Allah. Berbisiklah cinta, dengarlah aku. Berisik banget sih tuh orang. Tahu ngapain lagi tidur. Kasih pelajaran emang ya. Sumpel aja mulutnya. Satunya batuk-batuk, satunya gasak rusuk di dapur. Ngapain sih? Ini saya minta air panas buat Bapak. Udah, sini. Biar aku aja nganterin. Rasain. Ya Lastri, Mas Darman itu lagi sakit. Kenapa kamu tega sih, Lastri? Ibu diam. Ini akibatnya kalau Bapak ini selalu batuk. Batuknya Bapak itu ganggu orang tidur. Ngerti nggak? Minggir. Bapak nggak apa-apa, Bapak yang sabar ya. Mudah-mudahan Ayu cepat kirim uang. Iya, Bu. Iya, Biar Lastri cepet-cepet keluar dari rumah ini, Pak. Ya. Sejak saat itu, kehidupanku berubah menjadi drastis. Ayo! Kerja segitu aja lama sekali. Ampun, Umi. Oleh sakit. Dan Muksin nampak senang melihat aku disiksa oleh Pak Hasan dan Bu Hena. Kamu? Tuan. Kamu perbaikin genteng di sana ya? Tapi itu gentengnya tinggi sekali, Tuan. Udah jangan banyak protes, lakuin aja kenapa sih? Udah cepetan. Udah tinggalin. Ayu lama-lama makin cantik aja ini. Yuk, kamu ngapain? Ayo, sini aku bantu ya. Aku ndak butuh bantuan kamu. Udah, kamu nggak usah takut. Kalau aku sampai jatuh, Pak Muhsin pasti tangkap aku. Kamu mau kemana? Bu Ayu ngapain di sini? Permisi, Tuan Muda. Sepertinya Bu Ayu takut sama Pak Muhsin. Ya ampun Ayu, jam segini baru masak. Dari tadi kamu ngapain aja? Tadi saya disuruh... Jangan banyak alasan. Makan siang Aftab itu nggak boleh telat. Sekarang kamu masak. Dalam waktu 15 menit, kalau kamu nggak selesai juga, kamu akan menerima hukuman yang lebih kejam lagi.
Ayo cepetan. Lama sekali sih. Kamu ngapain di situ? Saya lapar, Umi. Pembantu itu makan setelah majikan. Nanti saya izinkan baru kamu makan. Sekarang kamu pergi. Pergi saya bilang. Mau apa lagi sih kamu? Ayo, aku tahu kamu itu lapar. Makanya aku bawain makanan. Ya makan? Enggak. Aku ndak sudi makanan dari kamu. Udah, jangan malu-malu. Aku udah capek lo ngambilin ya. Enggak. Ayo dong. Jangan deket-deket ya kamu. Hah? Sana. Sana. Oh, nggak usah malu-malu. Sabar dong, jangan main senjata tajam. Dasar kamu laki-laki bejat. Aku tahu kamu itu lagi lapar. Ini makan. Pergi. Ayo pergi. Pergi nggak? Pergi. Pergi. Ayo. Ayo. Udah nggak usah malu-malu, nggak usah jual mahal. Ayo makan. Enggak. Pergi kan? Pergi. Awas. Dasar perempuan rendahan, so jual mahal kamu. Hah? Hancur ya kamu. Pergi kamu. Ya Allah. Aku lapar ya Allah. Biayu ini buat beli makan. Terima kasih Tuan Muda. Sama-sama. Pipi makan ya. Ya. Pak, Bapak masih batuk. Kita ke klinik Bu Bidan aja ya. Udah Bu, nggak usah. Sayang uangnya. Bapak cuma gatal tenggorokan aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mending telur ini Ibu jual. Lumayan buat beli obat. Iya Pak. Tapi benar Bapak nggak apa-apa. Bener Bu, bener. Oh, nggak apa-apa. Yang cepat. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, udah cukup buat beli obat. Pergi sebentar. Oh, udah punya duit sekarang. Siniin uangnya. Jangan Lastri, ini buat beli obat. Mas Darman itu penyakitnya batuk parah banget. Heh, itu cuman batuk, jadi nggak usah manja. Nih, siniin uangnya sini. Udah Bu, kasihin aja. Jangan Lastri, buat kamu nanti kalau Ayu ngirimin Lastri. Sini. Ih, bawel banget sih jadi orang. Nih, segini nih cukup buat makan di warung, ya. Jadi nggak usah bawel, ngerti? Ini semua buat aku. Dah. Yuk Mas. Lastri, Lastri kembaliin Lastri. Lastri kembalikan, ya Allah. Lastri, ya Allah. Lastri, kembalikan uang itu Lastri. Itu buat beli obat. Lastri. Aku tiada apa tanpa dirimu. Aku Ibu, Ya Allah.
Gimana aku beli obat buat Bapak ya Allah? Astagfirullahaladzim. Pak! Bapak! Bapak ya Allah! Bapak kenapa Pak? Bapak kenapa Pak? Tolong! Bu, Bapak sakit? Iya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba Bapak kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Nggak usah sungkan karena kita sama-sama orang Indonesia kok. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Oh iya, nama kamu siapa? Nama saya Ayu. Saya Harun. Oh iya, kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ngobrolin apa kamu sama si Harun itu, ha? Saya nggak ngobrol apa-apa. Alah, jangan bohong kamu. Aku akan kasih tahu Tuan Hasan kalau kamu udah membeberkan rahasia keluarga mereka. Astagfirullahaladzim. Jangan fitnah kamu. Fitnah? Aku nggak fitnah. Emang itu kenyataannya kok. Dan kamu camkan baik-baik. Aku bakal lakuin sesuatu buat kamu. Ingat. Gimana keadaan suami saya, Dok? Bu, saya khawatir Bapak kena gejala asma. Bapak tidak boleh kena debu dan kamarnya pun harus selalu dijaga tetap kering. Karena saya takut asmanya bisa kambuh kapan saja. Terus cara mengobatinya gimana, Dok? Beliau harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di kota untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Kalau begitu, saya siapkan resep dan obatnya untuk obat di rumah ya, Bu. Baik, Dok. Permisi. Teleponan. Kamu tahu aturan di sini gimana kan? Kamu harus disiplin di sini. Kalau lagi kerja nggak boleh telepon-teleponan. Iya Umi, saya minta maaf.
Lagi banyak duit. Bingung mau dikemana nih duit ya? Apa ini maksudnya? Keluar kamu dari kamar saya. Keluar. Yuk, Keluar. yuk. Keluar. Ayo. Kamu lagi butuh duit kan? Nih duit. Aku pinjamin kamu duit ini. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus mau melayani aku 1 malam. Jangan kamu. Keluar dari sini. Atau aku akan teriak keluar. Mau nendang? Mau nendang? Gak bakal bisa. Mau nendang kamu? Mau nendang kamu? Gak bakal bisa. Jangan kamu berani berteriak. Bibi kenapa ya? Bi, aku lapar. Bapak ngapain di sini? Nggak apa-apa. Tuan Muda, makasih ya. Makasih Tuan Muda. Makasih buat apa, Bi? Enggak buat apa-apa. Tuan Muda kenapa kemari? Lapar ya? Ya udah, Bibi buatin makanan, yuk. Yuk. Ya Allah, gimana keadaan Bapak di sana? Seandainya aja aku bisa pulang. Di sini juga Pak Muhsin selalu gangguin aku. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bibi kenapa sedih? Bibi sakit. Enggak kok. Bibi enggak sakit. Aduh. Kenapa sih tadi aku bodoh nggak ngunci kamar Ayu? Jangan-jangan perempuan itu cerita sama Tuan Muda. Bisa habis aku kalau sampai Tuan Muda ngadu ke Tuan sama Nyonya. Bibi kenapa aku nggak diceritain? Bibi keinget sama Bapak di kampung. Emang Bapak Bibi kenapa? Bapak Bibi sakit. Bibi khawatir sekali. Karena Bibi nggak bisa ada di sampingnya. Bibi jangan sedih ya. Nih, rotinya udah jadi. Ayo dimakan. Ya udah. Rasakan kamu, Ayu. Bibi mana ya? Kok lama banget sih?
Kenapa? Enggak, tapi Biayu digigit ular di kamar. Astagfirullahaladzim. Ayo kita ke kamarnya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Abi, ayo kita bawa Abi. Ayo bawa ke rumah sakit. Oke. Ya Allah. Ayo kita angkat Abi. Ya Allah. Astagfirullah. Ayo. Ayo. Ayo Umi, badannya udah dingin nih. Ayo cepetan. Muksin, ayo cepetan. Muksin, kenapa lagi sih? Maaf Tuan, mobilnya tiba-tiba nggak bisa di-starter. Mobil ini sengaja aku buat mogok supaya Ayu nggak selamat sampai di rumah sakit dan dia bisa mati dalam perjalanan. Ya udah, kita naik taksi aja. Ya, ayo cepetan. Ayo. Aduh. Sabar Abi. Umi itu taksi. Stop. Hah? Kenapa sih? Ini bisa diselamatin terus? Ayo Sus, cepetan Sus. Abi. Maaf, Bapak sama Ibu. Tolong tunggu sini, biar dokter yang periksa ya. Aftaf ngapain sih main ke kamar Biayu? Tadi Aftaf lihat Biayu sedih karena bapaknya lagi sakit. Jadi Aftaf pengen kasih uang buat Biayu. Tiba-tiba di kasurnya ada ular. Astagfirullahaladzim. Abi, kenapa sih bisa ada ular masuk ke rumah? Iya. Biar saya suruh Muksin untuk beresin kamarnya. Mungkin juga karena terlalu banyak barang-barang bekas di bawah tempat tidurnya ya. Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ayo. Ya Allah. Kenapa firasat enggak enak? Mudah-mudahan Ayu baik-baik saja ya. Dan sujud senjiwa, malam yang panjang derai air mata, rindu cinta tak berdaya. Bi, gimana kalau kondisi Ayu semakin parah ya? Kita doakan saja yang terbaik. Insya Allah dia akan kenapa-napa. Iya, tapi Umi tuh curiga. Karena selama ini kan di rumah kita nggak pernah ada ular. Lalu ular itu dari mana? Ya mungkin karena udara di luar panas, jadi ular itu masuk ke dalam rumah. Kekasih berbisiklah cinta, lihatlah rindu butuh. Sudah malam, tidur Bu. Ya Pak. Subhanallahuladzim. Dalam bersama aku tiada. Alhamdulillah. Aku rindu pada siapa mengeluh. Dok, gimana kondisinya Dok? Alhamdulillah, pasien sudah mulai sadar. Alhamdulillah. Permisi. Iya. Ayo Abi, sayang kita masuk. Jangan kau diam, aku ingin. Ayu, kamu sudah sadar? Saya di mana Umi? Kamu di rumah sakit. Gimana perasaan kamu? Saya baik Umi. Ayu, saya minta maaf ya. Dan terima kasih juga kamu sudah menyelamatkan anak saya. Tuan muda, enggak apa-apa.
Dia nggak kenapa-kenapa kok, Ayu. Alhamdulillah. Oh iya, saya mau minta maaf ya sama kamu. Kemarin-kemarin saya sudah kasar sama kamu. Saya juga minta maaf ya. Oh, Umi, Tuan, maaf. Saya mau cerita yang sebenarnya. Saya difitnah sama Pak Muhsin. Maksud kamu? Iya Umi, Aftaf niat Paman Muhsin masuk ke kamar Bi Ayu. Bi Ayu ketakutan. Apa benar itu, Ayu? Ayo Mas, buruan Mas, tangkap cepetan. Pelan-pelan, nangkep ayam itu harus pelan-pelan, pakai perasaan, ntar dia kabur. Udah, kamu tenang aja. Ayo. Nah, begini caranya tangkep kan? Ini ayam kamu kan? Ya bukan lah. Aku nggak peduli siapa yang punya ini ayam. Yang penting kan kita bisa sembelih, terus buat makan deh. Lumayan Mas, daripada beli. Lah terus kalau orangnya nyari-nyariin ayamnya gimana? Makanya cepet bawa ke dapur. Kalau udah dimasak, mana ada yang tahu ini ayam punya siapa, ya kan? Ayo cepet. Ayo. Ayo cepetan. Saya nggak nyangka kamu berani ngelakuin ini di rumah saya. Iya Tuhan, saya ngaku salah, tapi ular itu... Apa? Kamu bohongin saya? Kamu pikir saya nggak punya saksi? Kamu pikir cuma Allah yang tahu perbuatan kamu? Aftaf juga ngeliat perbuatan kamu. Dan gak hanya Ayu yang bisa jadi korban, tapi anak saya juga! Ampun Tuhan, maafin saya Tuhan. Kamu berhenti sekarang juga. Dan keluar dari rumah saya sekarang. Tolong Tuhan, jangan pecat saya Tuhan. Nanti anak istri saya makan apa Tuhan? Keluar! Keluar sekarang juga! Awas kamu Yuk. Gara-gara kamu, Tuan Hasan memecat aku. Rasakan nanti Yuk. Ayu. Hari ini tamat riwayat kamu Ayu. Gara-gara kamu, aku dipecat Tuhan. Kami akan memeriksa korban. Jika benar dia terluka karena gigitan ular yang sengaja diletakkan oleh pelaku, maka kami akan menangkap pelakunya. Ya, silakan Pak, di situ ruang rawatnya. Ayo, saya antar. Diam! Jangan coba-coba melawan. Keterlaluan kamu Muhsin. Kamu lakuin apa? Kamu coba melakukan pembunuhan. Pak, ini salah paham, Pak. Nah, sekarang di kantor ayo. Ayo, ikut. Cepat ikut. Ya. Tenang, Ayu, tenang. Kamu udah aman sekarang. Aduh, dada sesak. Bibi kenapa? Dokter, tolong Bibi, dokter.
Astagfirullahaladzim. Ya, Dek. Minum. Adik tunggu di luar dulu ya. Minum dulu, Bu. Minum dulu. Bi Ayu. Bi Ayu. Aftaf? Kenapa kamu, Nak? Bi Ayu, Umi. Bi Ayu kenapa? Kenapa, sayang? Dok, ada apa dengan pembantu saya, Dok? Beliau tadi tersedak makanan sampai susah bernafas karena makanannya lumayan besar, tapi kami bisa mengeluarkannya. Alhamdulillah. Ya udah, kita masuk yuk. Permisi dulu ya. Iya, Dok, terima kasih, Dok. Ayo kita masuk. Tolong lepaskan saya, suster. Lepaskan saya harus pulang. Sampai di sini saya nggak bisa di sini. Saya harus pulang. Ayo, kamu kenapa? Kenapa, Sus? Umi, saya harus segera pulang. Bapak saya sakit, Umi. Umi, tolong saya mohon. Izinkan saya pulang ya. Iya, Ayu. Tapi kondisi kamu itu masih sakit. Nggak mungkin kamu pergi dalam keadaan seperti ini. Saya khawatir sama Bapak. Pak, Ibu bawa makanan nih, habis dari hajatan. Pak, astagfirullahaladzim. Pak, Bapak bangun, Pak. Pak bangun, Pak, Bapak bangun, ya Allah. Pak, bangun, ya Allah. Tolong, Pak, bangun, Pak. Bapak bangun, Pak, bangun, Pak, ya Allah. Ini ya Allah, tolong.
Kan kami majikan dari Ayu. Saya Hena dan ini suami saya dan ini anak kami. Jangan Bu, tidak usah. Terima kasih ya sama kalian udah mengantarkan Ayu sama mengizinkan Ayu pulang. Iya Bu, sama-sama. Ayu, bisa kita bicara sebentar ke depan? Iya Umi. Sebentar ya Bu. Sebentar ya Bu. Ayu, kami sekeluarga memahami keadaan kamu. Keadaan kamu sedang banyak masalah. Lagi pula, bapak kamu lagi sakit parah di sini. Ya Umi. Saya minta maaf. Saya juga nggak tahu kalau keadaannya separah ini. Justru kami yang harusnya minta maaf sama kamu. Kami salah dan kami bisa. Apalagi dengan pengorbanan kamu seperti ini demi keluarga kamu. Lebih baik kamu di sini saja dulu. Nanti kalau kamu sudah beres semua masalahnya, kami masih menerima kok untuk kamu kerja kembali dengan kami. Terima kasih Umi. Tuhan, terima kasih. Sayang, si Ayu udah transfer kamu lagi belum? Belum tuh Mas. Paling sebentar lagi atau lusa mungkin dia kirimnya. Kan dia tahu akibatnya kalau nggak kirim duit ke aku. Ya kan? Keluar! Pak! Siapa lagi yang ngotok-ngotok pintu? Ganggu orang aja. Gak tahu Mas. Yuk kita lihat. Mbak, buka pintunya Mbak. Lastri! Nah, Ini ada apa sih rame-rame begini? Berani sekali ya Mbak. Mbak berbuat mesum di rumah orang tuaku. Mesum? Jangan asal bicara kamu ya. Ini buktinya. Kenapa pacar kamu ada di sini? Mbak tinggal serumah di rumah orang tuaku, Mbak. Dan satu lagi, Mbak. Mbak tega banget sih, Mbak, sama bapak sama ibu. Kenapa Mbak nyuruh bapak sama ibu tinggal di kandang ayam? Ayu, denger ya. Justru kamu yang nggak tahu diri. Kamu itu bisa berangkat jadi TKW itu karena uangku. Jadi wajar dong kalau aku tinggal di rumah ini dan rumah ini jadi milikku. Untung aja mereka nggak aku usir dari rumah ini. Ngerti nggak kamu? Ini Mbak, ini aku ganti uang perhiasan Mbak. Ah, kalian udah berbuat mesum. Ayo kita kasih pelajaran yuk. Udah. Lepasin, pergi. Pergi dari sini. Ampun. Kita nggak terima ada warga yang suka mesum di sini. Pergi kamu ini lagi, bikin sial. Akhirnya, aku bisa mengembalikan rumah ini kepada orang tuaku. Cita-citaku berlanjut. Dan aku menepati janjiku kepada Bu Hena dan Pak Hasan untuk kembali ke rumah itu untuk mengasuh Fatha. Ayu, semoga Allah melindungimu. Amin. Ayu janji, Ayu akan balik lagi dengan uang yang banyak supaya Bapak bisa beli sawah, ya Pak? Amin ya Rabbal Alamin. Semoga niat baikmu dijabah Allah. Ibu. Ibu pasti bakalan kangen sama kamu, Dok. Ayu juga pasti akan kangen banget sama Ibu. Ibu sama Bapak jaga kesehatan ya. Iya, Dok.
Ayo pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati nak. Hati-hati Hando. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayu. Alhamdulillah. Ayu, akhirnya kamu kembali lagi ke sini. Iya, Umi. Kami semua sangat merindukan kamu di sini. Makasih, Tuan. Atap. Jadi kangen sama Atap. Oh iya. Tetangga sebelah itu menanyakan kamu selalu. Tetangga sebelah? Iya. Maksudnya Umi, Harun. Iya. Ya sudah, mari kita masuk. Iya, sebentar. Silakan, Mbak. Sembunyikan duka hati dalam diri doa dan sujud. Assalamualaikum. Malam yang panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya panggilkan Tuan dan Umi dulu ya. Tidak usah. Tuan saya mau bicara sama kamu. Begini Ayu, saya kesini mewakili keluarga Harun. Kami ingin menanyakan tentang kesedihan Ayu. Kesedihan saya untuk apa ya, Pak? Sepertinya usaha perjodohan kita berhasil ya, Bi. Amin, insya Allah. Rencana yang baik pasti diridhoi Allah. Amin, semoga lancar ya. Kesediaan untuk menikahi Harun. Saya harus bertanya pada Tuan dan Umi dulu. Sudah Ayu, kamu harus menerima Harun. Mungkin Allah mempertemukan kalian berdua untuk berjodoh.
Pak.